Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah yang budiman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana ibu hamil menjaga mengkonsumsi gizi selama berpuasa untuk menjaga kesehatan tubuh ibu hamil maupun janin yang dikandungnya. Pemirsa yang budiman, kita ketahui bahwa ibu hamil adalah masa-masa di mana mereka harus berjuang, untuk anak-anak mereka, kemudian suatu proses dari tahapan kehidupan seorang wanita di mana dia hamil, maka tentu dia harus dia berdoa, dia berusaha agar anaknya dapat lahir ataupun tumbuh dengan normal. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah menjaga konsumsi yang bergizi selama Ramadan tentunya. Di masa Ramadan tidak dipaksakan kepada ibu hamil untuk harus berpuasa jika dia khawatir. Tidak diwajibkan ibu hamil untuk berpuasa jika dia khawatir dan tidak mampu untuk menjalankan, sehingga dia bisa mengkadak di lain waktu. Tetapi jika dia mampu dan merasa kuat untuk menjalankan puasa, tetap dibolehkan untuk menjalankannya. Tapi yang terpenting adalah sekarang kita harus mengetahui apa kira-kira yang harus dikonsumsi oleh seorang ibu hamil ketika dia hamil dan masa berpuasa. Seperti saat ini kita ketahui tentu banyak ibu hamil yang sedang berpuasa atau mengikuti atau menjalankan puasa di bulan Ramadan ini. Yang perlu diperhatikan bahwa ibu hamil harus mengkonsumsi 2 kali lipat dari yang biasanya. Yang pertama, mungkin waktu dia sebelum hamil dia mengkonsumsi 200 gram nasi, kemudian 50 gram lauk pauk, kemudian 100 gram sayur-sayuran misalnya. Tergantung memang dari bobot tubuh, tinggi badan, berat badan mereka, sesuai dengan kebutuhan mereka. Tetapi ketika hamil harus dia 2 kali lipat atau 2 porsi dari biasanya. Itu yang harus dia konsumsi. Jadi dalam hal ini ketika dia melakukan atau mengkonsumsi 2 kali lipat dan sesuai dengan yang dibutuhkan menurut gizi yang harus dia cukupi selama dia hamil, yaitu tentu dia harus memperhatikan beberapa kandungan zat gizi atau jenis makanan yang harus dia konsumsi. Yang pertama tentu unsur karbohidrat, itu dari beras, dari roti, dari mie dan sebagainya, penggantinya terus tentu harus ada. Kemudian dari unsur lauk pauk bisa dari lauk hewani maupun nabati. Seperti misalnya tahu, tempe dari nabatinya, kacang-kacangan dan sebagainya. Kemudian dari hewani bisa dari ikan, bisa dari ayam, kemudian dari daging dan berbagai jenis daging yang ada, unggas dan sebagainya. Sedangkan sayur mayur dan buah-buahan boleh dia mengkonsumsi apa jenis yang ada. Baik itu sayuran yang hijau maupun berwarna-warni, silahkan. Tidak ada masalah selama itu bisa dikonsumsi oleh ibu hamil. Yang terjadi saat ini permasalahan adalah, pemirsa yang budiman, banyaknya pantangan selama hamil, apalagi saat berpuasa. Tidak boleh mengkonsumsi ini, tidak boleh mengkonsumsi itu berdasarkan pengetahuan atau adat istiadat atau cerita-cerita dari nenek moyang. Padahal itu tidak ada kaitannya, baik secara empiris maupun secara logika, tidak ada kaitannya dengan apa yang tidak boleh dan apa yang dia boleh. Intinya ketika dia mengkonsumsi makanan yang halal dan baik, itu sesuai dengan kebutuhan, itu sudah cukup bagi mereka seorang ibu hamil dalam menjalankan puasa. Yang terutama ketika kita akan fokus pada ketika dia tidak berpuasa, tentu dia harus makan
pagi, siang, dan sore. Ya, kebutuhan-kebutuhan akan kalsium untuk pertumbuhan janin, optimalisasi pertumbuhan janin, kemudian unsur-unsur vitamin dan mineral, kemudian lemak, kemudian protein untuk pertumbuhan itu menjadi penting bagi ibu hamil untuk menjaga agar janin tetap sehat, kemudian janin tumbuh dengan normal sesuai dengan beratnya, sesuai dengan usianya dalam kandungan, dan diharapkan nanti dia pun lahir dalam keadaan normal. Ya, yang tidak lagi kita menemukan atau tidak akan terjadi namanya berat badan dengan lahir rendah atau BBLR yang masih menjadi permasalahan kita. Oleh karena itu, menjaga faktor stres juga menjadi penting. Bagi ibu hamil harus menjaga kondisinya dalam keadaan tenang. Ini juga peran keluarga dan suami menjadi penting. Jangan sampai ibu hamil itu akan mengalami stres, mengalami depresi, atau ada beban perasaan yang harus ditanggung. Karena itu akan berdampak hampir lebih dari 70% dari perkembangan janin yang ada di dalam kandungan. Karena perasaan, karena tekanan emosional dan depresi itu juga akan berpengaruh sangat besar terhadap janin yang dikandungnya. Tidak hanya makanan yang dikonsumsi, tetapi juga faktor emosional juga harus dijaga oleh seorang ibu hamil. Oleh karena itu peran suami, peran keluarga-keluarga terdekat menjadi penting agar mereka ibu hamil selalu dalam keadaan tenang. Mungkin peran suami harus selalu dekat, membelai, memberikan support kepada istri. Itu akan menentukan kualitas dan kesehatan janin, dan nantinya diharapkan menjadi anak yang lahir dengan kondisi yang sehat, normal, dan itu mempunyai status gizi yang baik. Tidak akan kita temukan namanya stunting, berat badan lahir rendah, dan sebagainya. Oleh karena itu, pemirsa yang budiman, terutama kaum ibu-ibu yang sedang hamil, tolong perhatikan bahwa mengkonsumsi makanan seperti saya katakan di awal adalah 2 kali kebutuhan saat ibu tidak hamil. Oleh karena itu, jika ibu-ibu memperhatikan itu, kemudian dalam kondisi yang baik, tenang, tidak ada gangguan psikis, insya Allah janin yang akan dilahirkan akan baik, akan normal, akan sehat. Begitupun ibu dalam proses persalinan juga akan bisa mempunyai kemungkinan untuk lahir dengan normal, dengan baik, tanpa harus ada proses-proses tindakan lebih lanjut seperti operasi dan sebagainya. Karena sudah mengkonsumsi zat gizi yang baik dan memenuhi standar yang diharapkan. Intinya bahwa ibu-ibu yang sedang hamil tetap pada posisi harus mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, yang cukup mengandung karbohidrat, kemudian lemak, protein, kemudian vitamin dan mineral dalam jumlah yang cukup. Untuk lebih lanjut, mungkin ibu-ibu hamil jika terkendala dalam menyusun gizi dan sebagainya, bisa datang ke posyandu, bisa datang ke ahli gizi. Apa yang harus saya konsumsi? Jangan sampai nanti terjadi Yang terjadi itu kekurangan energi kronis pada ibu hamil, karena energi yang dikonsumsi sangat rendah, dan itu pasti dan wajib hukumnya itu akan berdampak kepada janin, karena ibunya saja status gizinya rendah, sudah kurang energi kronis, kemudian pasti itu akan berdampak kepada janin, dan janin itu yang akan dilahirkan kemungkinan besar akan berat badan lahirnya rendah. Bahkan mungkin setelah beberapa bulan, di 1000 hari pertama kehidupan mereka juga terindikasi stunting, dan itu menjadi beban negara, beban keluarga, dan beban seluruh kita. Di samping karena tubuhnya tidak normal, juga IQ-nya di bawah rata-rata. Saya kira demikian yang dapat saya lakukan. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan atas apa yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.